Petani yang baik hati. Di suatu desa, hiduplah seorang petani yang sudah tua. Petani ini hidup seorang diri dan sangat miskin. Pakaiannya penuh dengan tambalan dan rumahnya terbuat dari bubuk kayu. Musim dingin sudah tiba. Pak Tani tidak punya makanan, juga tidak mempunyai kayu bakar untuk menghangatkan diri. Hari itu, Pak Tani hendak pergi ke pasar mencari pekerjaan. Ketika keluar dari rumah, dilihatnya ada sebutir telur tergeletak di atas tanah yang bersalju. Dengan hati-hati, dipungutnya telur tersebut dan dibawanya ke dalam rumah. Pak Tani menyelimuti telur itu dengan kain lusuh dan meletakkannya di dalam kardus agar tetap hangat. Setelah itu, dia pergi ke pasar untuk bekerja. Pak Tani membuat telur itu menjadi hangat setiap hari sampai telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung camar. Mungkin induknya yang telah menjatuhkan ketika hendak pergi ke tempat yang lebih hangat. Pak Tani merawat burung camar kecil itu dengan penuh kasih sayang. Dia selalu membagi setiap makanan yang diperolehnya dari bekerja di pasar. Ketika harus meninggalkan burung camar itu sendirian, Pak Tani akan meletakkannya di dalam kardus dan menyalakan perapian agar burung camar itu tetap hangat. Hari-hari telah berlalu. Burung camar kecil tumbuh semakin besar. Pak Tani sadar burung camar ini tidak selamanya akan tinggal bersama dirinya. Dengan berlinang air mata, Pak Tani melepas burung camar itu agar pergi ke selatan, ke tempat yang lebih hangat. Suatu hari, Pak Tani terbaring sakit karena kedinginan. Dia tidak punya uang untuk membeli obat, kayu bakar, dan minuman. Tok tok tok, terdengar suara dari pintu rumah Pak Tani. Ternyata burung camar itu kembali. Di paruhnya terdapat benih tanaman. Pak Tani heran, burung camar itu masih mengingatnya. Dibiarkan burung camar itu masuk dan diberinya minum. Sambil memandang benih yang dibawa oleh burung camar, Pak Tani bertanya-tanya, "Benih apakah ini? Dapatkah aku menanam di tengah musim dingin ini?" tanyanya dalam hati. Burung camar keluar dari rumah Pak Tani, membuat lubang di halaman rumah Pak Tani, lalu menanam benih itu. Ketika hari menjelang senja, burung camar itu pergi meninggalkan Pak Tani. Esoknya, keajaiban terjadi. Benih yang ditanam burung camar tumbuh menjadi pohon lengkap dengan buahnya hanya dalam sehari. Pak Tani sangat terkejut melihatnya. Karena lapar, Pak Tani memakan buah pohon ajaib itu. Ajaibnya, tubuhnya menjadi kuat dan tidak merasa sakit lagi. Karena keajaibannya, Pak Tani menamakan pohon itu pohon dewa. Karena buahnya dapat membuat Pak Tani menjadi sehat kembali. Pak Tani merawat pohon itu dengan baik. Meskipun musim dingin, pohon itu terus berbuah dan tidak menjadi kering. Pak Tani menjual buah itu dan mendapatkan banyak uang. Sekarang Pak Tani tidak lagi kedinginan dan kelaparan. Meskipun demikian, Pak Tani tetap murah hati. Dia ingat bahwa apa yang diterimanya sekarang adalah buah dari ketulusannya ketika menolong sesama makhluk hidup.